Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Assalamualaikum ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatish syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seringkali kita salah dalam memahami tentang rezeki. Banyak di antara kita, rezeki itu adalah harta, uang, kekayaan. Bahkan seringkali kita ngomong kepada teman kita, tuh si fulan baru saja mendapatkan rezeki. Kenapa? Karena mobilnya baru, rumahnya baru, kendaraannya baru. Kita belum pernah mendengar ada orang yang mengatakan si fulan ini baru dapat rezeki. Kenapa? Sekarang rajin ke masjid, hadir di majelis ta'lim, majelis ilmu, pengajian, menjadi orang yang dermawan. Pada kesempatan Jumat khutbah ini kita ingin mencoba membahas tentang hakikat dari rezeki itu. Rezeki itu pada hakikatnya adalah semua karunia Allah, baik materi ataupun non materi, baik harta, jabatan, penghargaan, pujian, ataupun kebahagiaan, ketenangan, sehat walafiat, keluarga yang sakinah, tekun ibadah, semangat menjadi orang yang saleh. Jadi rezeki itu adalah semua karunia Allah. Itulah rezeki. Karena itu hamba Allah yang beriman tahu persis memahami rezeki, makanya dia tidak akan gelisah tentang rezeki. Dalam Al-Quran dari 123 ayat membahas rezeki itu ada beberapa hal. Yang pertama, rezeki itu adalah jaminan Allah. Allah menjamin bagi seluruh makhluknya mendapatkan rezeki. Dalam surah Hud ayat yang ke-6 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya dijamin oleh Allah. Kalau kita yakin dengan ayat ini, tidak akan gelisah, tidak akan stres, tidak akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki itu. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin dan tidak akan ketukar rezeki itu, karena sudah jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, rezeki adalah hasil usaha.
Semakin kita bekerja keras, maka semakin kemungkinan besar Allah mudahkan kita meraih rezeki. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum sehingga dia merubah nasib dirinya sendiri. Sehingga para nabi, para rasul yang dipastikan dekat dengan Allah pun berusaha untuk menjemput rezeki yang Allah sudah tentukan. Nabi Adam dengan bertani, Nabi Idris dengan menjahit, Nabi Daud dengan membuat pedang, panah, golok dan semua yang namanya besi baja, karena kekuatannya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Yusuf mungkin kalau sekarang disebut ASN karena dia Menteri Keuangan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdagang. Artinya semua nabi tidak duduk, tidak diam, tapi berusaha untuk menjemput rezeki yang jaminan Allah itu. Yang ketiga, rezeki karena bersyukur. Semakin kita bersyukur, maka semakin bertambah rezeki kita. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, umatnya itu bermacam-macam, mungkin sama dengan kita umat Rasulullah SAW. Ada yang kaya, ada yang miskin. Suatu saat yang miskin curhat kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa Pak? Saya mau curhat. Curhat apa? Hidup saya susah, miskin, melarat. Saya jenuh, saya bosan. Padahal saya sudah rajin ibadah. Tapi kenapa hidup saya selalu miskin? Engkau kan dekat dengan Allah, pasti dong punya solusi terbaik. Apa jawaban Nabi Musa? Bersyukurlah kamu kepada Allah. Pasti Allah tambahkan nikmatnya. Pasti Allah berikan kemudahan dalam rezeki. Kamu tidak akan susah. Orang itu marah-marah dengan jawaban Nabi Allah Musa. Hai Nabi Allah Musa, bagaimana saya bersyukur? Allah hidup berikan kepada saya kesusahan, melarat, miskin dari dulu sampai hari ini. Ada jawab, tidak puas dia pulang. Kemudian ada orang kaya mengadukan masalahnya. Aneh orang kaya ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa Pak? Saya mau curhat. Curhat apa? Saya ditakdirkan oleh Allah, diberikan kemudahan dalam rezeki. Apapun saya inginkan sangat mudah. Ingin mobil baru, rumah baru, ingin kendaraan baru, ingin apapun, sangat mudah. Tapi rasa-rasanya saya jenuh, bosan juga jadi orang kaya. Pengen saya jadi orang miskin. Nabi Allah Musa tersenyum lalu menjawab, jangan kamu bersyukur kepada Allah, ingkari nikmat Allah, pasti kamu jadi miskin. Hai Nabi Allah Musa, bagi saya mengingkari nikmat Allah, Allah berikan nikmat yang dia tidak hitung. Saya bisa melihat, saya bisa mendengar, saya bisa berbicara, saya bisa bernapas, punya jantung, punya ginjal, paru-paru, punya usus, punya tangan, punya kaki, dan seterusnya. Dan nikmat-nikmat Allah itu pun tidak terhitung jumlahnya. Saya tidak mungkin mengingkari nikmat Allah. Apa yang terjadi, singkat cerita, orang miskin tadi karena tidak pernah bersyukur, semakin hari hidupnya semakin susah, semakin hari hidupnya semakin marat, semakin miskin. Orang kaya tadi yang selalu bersyukur kepada Allah, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin berkah hidupnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, pasti aku tambah. Jika kalian kufur, azabku amat pedih. Yang berikutnya, rezeki karena sedekah. Semakin kita bersedekah, maka semakin peluang rezeki semakin mudah. Bahkan Rasulullah mengungkapkan dalam sebuah hadisnya, intala rizqa bis sadaqah. Cari rezeki dengan bersedekah. Kalau kamu takut miskin, takut melarat, sedekahlah. Banyak hutang, sedekahlah.
Setiap pagi malaikat mencari hamba Allah yang bersedekah, lalu mendoakan orang yang bersedekah, ganti rezekinya ya Allah, tambahkan rezekinya ya Allah. Yang berikutnya, rezeki karena menikah. Terbuka luas pintu rezeki dengan kita menikah. Yughnihumullahu min fadli. Allah akan memberikan karunia-Nya karena dia melaksanakan perintah Allah menikah. Dia tidak mau berzina, dia menikah. Bahkan ulama mengungkapkan menikah itu adalah babur rizki, pintu terbukanya rezeki. Yang berikutnya, rezeki karena anak. Semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Inilah ungkapan filosofi orang tua-tua kita dulu, yang seringkali kita merasakan atau meremehkannya. Padahal kekuatan iman, keyakinan kepada Allah itulah yang membuat kalimat itu ada. Banyak anak, banyak rezeki. Al-Quran mengungkapkan, nahnu narzukum wa iyyakum. Kamilah, Allah lah yang memberikan rezeki kepadamu dan kepada anak-anakmu, keluargamu. Saya punya dosen seorang profesor, doktor, Kiai Haji. Zaman sekarang ternyata anaknya berapa? 13. Ya Allah, ya Rabbana. Dan semuanya menjadi orang-orang yang hebat. Kemudian rezeki karena istighfar. Dalam surah Nuh 10, 11, 12 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilim alaihim midra wa yumdid bi amwal wa banin. Beristighfarlah kalian kepada Allah Tuhan kalian, maka Allah akan memberikan musim yang teratur, rezeki yang teratur. Allah akan berikan, banyakin anak, banyakin harta, banyakin anak. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengungkapkan, man lazima istighfaran. Siapa orang yang melazimkan dalam dirinya istighfar, ketika dia punya masalah Allah berikan jalan keluar, ketika dia punya kesulitan Allah mudahkan. Bahkan di ujung hadis tersebut, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah berikan karunia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang terakhir, rezeki karena bertakwa. Semakin kita bertakwa kepada Allah, maka semakin mudah rezeki yang Allah berikan kepada kita. At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, Allah berikan solusi terhadap masalah kehidupannya, jalan keluar terbaik, dan Allah karuniakan rezeki dari arah yang tidak diduga-duganya. Semoga Allah berikan kemudahan kita dalam rezeki. Sayyidina Ali bin Abi Thalib al-Wajha pernah mengungkapkan, ada orang yang mencari rezeki, tapi ada rezeki mencari seseorang. Semoga Allah berikan kemudahan dalam memberikan rezeki yang terbaik. Rezeki yang terbaik di dunia adalah husnul khatimah. Rezeki yang terbaik di akhirat adalah ridha Allah dan surganya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.